alamin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada pemateri kita kali ini, Bunda Evi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kemudian kepada Bu Kori selaku Wakil Kepala Kurikulum dan Kesiswaan SD Darut Tauhid, dan rekan-rekan guru seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam acara upgrading hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka dengan bacaan basmalah serta sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Bunda selamat datang di upgrading hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal keberkahan kita di hari yang hari Jumat ini. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Hamzah. Kepada Ustadz Hamzah kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pagi ini agar diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan membaca suci Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 7. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran bisa menambah keimanan kita, kemudian keyakinan kita, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan dari Ustadz Bagja selaku Kepala Sekolah SD Darut Tauhid. Kepada Ustadz Bagja kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Ustadz Bagja, apakah sudah bisa dimulai? Ya. Sepertinya belum tersambung ya, Bu Alta. Assalamualaikum Ustaz. Baik.
langsung boleh ke Bu Kori saja. Oh, baik ya. Ya. Baik, untuk sambutan kali ini akan diwakilkan oleh Wakil Kurikulum dan Kesiswaan, yaitu Ustazah Kori. Silahkan kepada Ustazah Kori, kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Mina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Evi, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah berkenan hadir di kegiatan kami pagi ini. Teman-teman semua yang saya cintai, Bunda Evi yang saya hormati dan saya banggakan juga yang sudah mengawal ya guru-guru SD di pekan lalu dalam upgrading ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak keberkahan hingga pada pagi hari ini, walaupun dalam suasana cuti, teman-teman masih bersemangat untuk bersama-sama mengikuti upgrading di SD Darut Tauhid ini. Sekali lagi, harapannya dengan adanya upgrading ini, teman-teman mohon fokus ya untuk sebaik-baiknya. Masya Allah, pasti banyak ilmu yang akan didapat hari ini dari Bunda Evi. Setelah pekan lalu ada beberapa tugas ya Bunda ya. Mohon maaf, pekan lalu saya tidak bisa mengikuti dengan baik karena sedang berada di rumah orang tua. Tetapi insya Allah pasti ya sesuatu yang diharapkan untuk hari ini untuk dicerna oleh teman-teman semua adalah bahwa kita ingin menjadi guru yang terbaik, guru yang dibanggakan, guru yang berbahagia ya Bunda Evi ya. Terutama dengan amanah yang luar biasa ini saat PJJ. Nah, teman-teman itu saja dan terima kasih sekali ya Bunda Evi, mungkin nanti di kedepannya setelah upgrading ini harapannya tidak terputus ya Bun, mungkin nanti bisa sharing, bisa saling bertanya-tanya ke Bunda sebagai guru kita ya teman-teman. Pak Bagja mungkin ya, Pak Bagja mungkin sudah masuk Pak. Saya hanya mewakili beliau. Tadi kebetulan sudah masuk ya, mungkin beliau sedang ada keperluan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk Bunda Evi, terima kasih sekali karena kesempatan ini luar biasa. Kita semua siap menyimak ilmu hari ini dan insya Allah jadi keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Kori yang telah memberikan sambutannya. Tadi betul sekali ya, mudah-mudahan kita bisa selalu continue untuk upgrading sama Bunda Evi ini karena Masya Allah kemarin materinya luar biasa sekali, membuat diri kita itu menjadi evaluasi terus gitu. Dan untuk ini Bunda kemarin kan ada PR nih. PR-nya sudah dikerjakan belum? Luar biasa. Untuk waktu tadi sudah pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan, dan kita langsung saja ke materi kita kali ini, yaitu Bunda Evi. Kepada Bunda Evi, kami persilahkan. Oke, saya minta izin dulu untuk memasang live di Instagram karena banyak teman-teman yang ingin mengikuti, terutama dari teman-teman di Malaysia, karena memang perjumpaan saya biasanya 1 bulan sekali ke Malaysia, tapi qadarullah Allah menyuruh kita untuk stay di tanah air dulu, gitu insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bentar ya. Bentar. Oke, Iya. Oke, sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah karena hari ini hari yang cerah di waktu yang insya Allah libur sebagian besar dari rekan-rekan kita
Justru salut saya ucapkan kepada jajaran Civitas dari Darul Tauhid yang masih tetap berjibaku untuk tetap memberikan yang terbaik bagi peradaban pendidikan di Indonesia, insya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, murabi kita, idol kita, tauladan kita semua sampai ke akhir zaman, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari barisan beliau, insya Allah. Ya, teman-teman, alhamdulillah pekan kemarin kita berjumpa untuk membedah siapa sih kita, bagaimana fungsi kita sebagai guru macam apa sih kita. Nah, sekarang hari ini kita akan berkenalan dengan murid kita. Insya Allah, macam mana sih murid kita? Seperti apa sih murid kita? Banyak sekali yang harus kita bedah dari makhluk ciptaan Allah yang merupakan amanah hidup kita ini. Mudah-mudahan dari jajaran murid kita justru mungkin menjadi jembatan ke jannahnya, menjadi penghantar ke jannahnya. Mungkin saja dari apa yang kita ucapkan menjadi penolong bagi kita untuk di yaumil akhir, bahwa mereka bersaksi, mereka terselamatkan oleh semua ilmu, atau hanya sebaris ayat yang menyelamatkan mereka sampai ke jannahnya. Dan ketika kita tergelincir, salah satu dari murid kita bertransaksi dengan Allah. Ya Allah, karena guruku, aku ada di sini, aku tidak ridho, aku di sini, sedangkan beliau ada di lain tempat. Auzubillah min dzalik, kita mungkin tidak mengetahui tempat selayaknya kita di depan Allah di mana. Tapi niatkanlah insya Allah bahwa setitik ilmu, satu ayat pun, hanya sebentar jarak pun sampaikan. Walaupun satu ayat insya Allah. Tapi dengan niatan ya insya Allah kita selalu recover. Bahwa ini adalah memberikan suatu hal yang luar biasa buat anak-anak kita. Seperti pekan kemarin saya katakan bahwa hal yang paling luar biasa bagi guru itu adalah mungkin dunia menganggap kita hanya seorang guru, tapi di depan mata murid kita adalah seorang pahlawan. Bismillah. Kita lihat yuk siapa murid kita. Izin share ya. Oke. Boleh host membuka share untuk saya? Oh iya. Oke. Nanti kita banyak diskusi aja ya Bu ya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan pagi ini dengan ucapan bismillah, mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita, kemudahan-kemudahan selalu menyertai kita. Kalaupun ada kesulitan, itu bukan kesulitan tapi tantangan. Bismillah, insya Allah hari ini kita akan belajar mengenal kembali siapa murid kita. Nah, siapa sih murid kita? Kita diberi amanah beberapa orang. Itu adalah amanah yang luar biasa. Tidak usah berkecil hati, misalnya sekarang jajaran sekolah formal, ada yang menurun secara beberapa persen. Sekarang November ini, akhir tahun ajaran pertama itu biasanya sekolah open register, buka pendaftaran baru, dan lain sebagainya. Tapi mungkin sekarang ada keunikan, ada beberapa sekolah yang menurun secara persentase. Tidak usah berkecil hati, karena berapapun murid kita, itu adalah amanah yang luar biasa. Kita tidak bicara soal kuantitas, tapi insya Allah kita akan bicara soal kualitas, insya Allah. Seberapa jauh kita mengenal murid kita? Siapa mereka? Nah, insya Allah hari ini kita akan membedah beberapa konten, gitu ya. Satu, learning style. Dua, kreatif metode, metode kreatif. Yang ketiga, keragaman kecerdasan atau multiple intelligence. Lalu yang keempat, multiple intelligent learning method. Yang kelima adalah MI system atau multiple intelligent system. Yang keenam adalah kita membahas bagaimana semua sistem ini bisa anti badai di learning from home atau PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah atau apapun, school from home atau apapun kita istilahnya, insya Allah. BDF ya, oh ya, ada BDF, oh iya, ada macam-macam sekali istilah-istilah yang kita pakai. Intinya, insya Allah semua metode itu kita ramu, kita berikan yang terbaik. Tidak ada yang siap dengan pandemi, tapi insya Allah karena Allah sudah berjanji kita orang yang berpikir
pembeda kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lain adalah kita punya akal untuk bisa memodifikasi segala tantangan, insya Allah termasuk hari ini. Salah satu ikhtiarnya. Oke, bismillah. Yang pertama, saya agak ngebut karena saya ingin nanti teman-teman dari guru untuk bisa, yuk kita diskusi, cari metode yang terbaik. Seperti misalnya yang paling kesulitan itu, tantangan yang paling besar itu ada di jenjang preschool, di PGTK ya, playgroup dan taman kanak-kanak. Kenapa? Karena dia non formal gitu ya, atau jajaran non formal dan informal itu memang lebih kurang tidak ikut ke TK pun tidak apa-apa mungkin ya, tapi SD dia formal, SD, SMP, SMA dan seterusnya itu formal. Mungkin memang kesulitannya adalah tantangannya adalah bagaimana mengkondisikan anak-anak tetap fokus di rumah. Tapi untuk yang jajaran di bawah kita, di bawah SD, PG, TK itu ini luar biasa. Modifikasinya harus sekreatif mungkin gitu ya. Alhamdulillah teman-teman di PG, TK Darul Tauhid berapa kali kita berbicara, kita temukan metode yang terbaik sampai ke sekreatif mungkin, ditayangkan, di launching, dipertemukan dengan orang tua, disejajarkan semua paradigmanya dan lain sebagainya. Termasuk saya hari ini, boleh di-mute? Oke. Termasuk hari ini kita mungkin tidak akan berhenti sampai di sini. Betul tadi kata Ibu Kori, karena memang kenapa? Kita perlu meramu sekreatif mungkin agar ini semua bisa efektif masuk ke anak-anak. Gimana caranya ini metode bisa sampai mungkin tidak optimal seperti mereka datang ke sekolah, tapi sedapat mungkin ada sisi lain yang justru jauh lebih baik ketika ada di rumah. Nah itu, selalu optimis saja. Pasti ini Allah ngasih challenge ini, pasti ada apa-apa. Dan itu yang menantang buat saya. Sehingga terus aja saya berpikir ini pasti ada apa-apa. Allah nggak mungkin menyulitkan umatnya. Nggak mungkin Allah menyulitkan hambanya. Tidak mungkin, saya bilang. Pasti ini saya harus berpikir gitu ya. Dengan adanya teman-teman membuat saya cari challenge. Ini SD harus diapakan. Mereka umur 6-12 tahun. Terutama yang 6 tahun ini. Banyak siswa SD yang sudah dimasukkan 6 tahun ya. 6-7 tahun. Ini rentan sekali fokusnya akan beralih. Banyak distraction di rumah. Bagaimana caranya? Nah nanti setelah kita Bu Guru, Pak Guru menyerap ini semua, perlu dibedah, perlu dilabkan, perlu dikaji, ini mana sisi mana yang akan kita pakai. Setelah itu dibuat secara visual, dipresentasikan kepada orang tua, ajak orang tua untuk bisa membedah ini semua. Kenapa? Karena kita konseptor, eksekutornya sekarang orang tua. Nggak bisa enggak, kita nggak bisa sendiri. Atau misalnya orang tua hanya menerima terima jadi, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena orang tua juga harus punya basically. Ini gimana sih? Gitu. Jangan sampai misalnya kita memberikan hanya tutorial menjalankan sebuah mobil, tapi kemudian orang tua tidak tahu bagaimana caranya, hanya by book, hanya teori, tapi tidak diberikan pemahaman skillnya, itu sama dengan kita jalan di tempat. Bismillah, kita mulai ya. Learning style anak kita. Kemungkinan ini ada 3 macam. Dan ketiga-tiganya memang masih sangat labur di anak-anak. Masih sangat, dominasinya masih sangat rata. Tapi lama-kelamaan ini akan terlihat dengan jelas. Terutama yang paling efektif mengenal learning style itu sebetulnya orang tuanya, teman-teman. Bukan kita. Apalagi sekarang ada di rumah. Nah, tapi orang tua mengetahui tidak sih ada 3 gaya belajar di anak-anak kita. 1, kinestetik. Yaitu mereka yang nggak bisa diam dan cenderung si kinestetik itu rata-rata itu senangnya di luar rumah, di luar ruang. Kalau tersekat di 3x3 plus dengan barang, plus dengan ini, sehingga kapasitas gerak dia hanya 1,5 meter kali 1,5 meter, dan itu harus konsentrasi menatap layar kotak 11 inch, atau mungkin hanya beberapa inch saja, gitu ya. Si kinestetik selalu ingin bergerak, mungkin kan? Nah, kalau orang tua tidak memahami, ini yang ada tandukan. Diam, kalau belajar itu diam. Coba tangan di sini, coba kamu aja.
Dia mulai hanya 5 menit deg-degan ya. Kursi digeser-geser, meja digeser-geser, digaruk-garuk, dan sudah banyak alasan. Mau minum dulu, mau ke kamar mandi dulu, mau ini dulu. Itu sebenarnya bukan apa-apa, tapi karena dia sudah ingin bergerak. Orang tua mengetahui nggak? Mungkin kita mengetahui, tapi orang tua tidak mengetahui. Sebetulnya anaknya seperti apa sih? Nah, ini makanya saya ingin menyampaikan ini pada teman-teman bahwa kita harus bergandengan tangan dengan orang tua. Kemarin waktu karantina minggu kemarin saya tidak bahas ini karena memang kita harus menyamakan dulu frekuensi ya orang tua terhadap DDR-nya dulu. Tapi sekarang kesempatan nih, mumpung lagi pandemi, orang tua sebetulnya harus banyak bersyukur, termasuk saya karena saya orang tua. Bersyukur karena membedah lagi anak kita. Kemarin kita siap, apalagi yang boarding aja ya, gitu. Tahu-tahu pulang sudah nambah jusnya. Orang tua tinggal duduk tenang bisa atau menjalankan aktivitas domestik di rumah. Tapi sekarang Allah menegurnya dan termasuk itu untuk saya. Saya mengerjakan ini karena memang saya orang tua dan saya ingin mengajak orang tua juga untuk mengetahui. Nah, teman-teman bagaimana ini tersampaikan pada orang tua agar semua upaya kita bisa efektif. Win-win, betul-betul 50-50 kita ya. Bekerja bersama dengan orang tua jauh lebih efektif. Lalu yang kedua, learning style yang kedua adalah auditory. Mereka yang lebih penyerapannya kepada mendengarkan. Nah, bayangkan kalau ibu bapaknya sekarang bekerja dan anak banyak worksheet, sedangkan dia harus menyerap informasi. Berarti dari kita dibantu secara auditory dan dibekali juga orang tua untuk, Mam, ini Ananda kebanyakan auditory gitu ya. Nah, biasanya nih auditori ini memang di awal-awal pembelajaran ketika learning teaching guru itu kebanyakan auditori dan dia adalah learning style-nya auditori, itu rata-rata penyerapan informasi 80% itu didapat sehingga dia bisa menjulang prestasinya karena sama-sama gurunya talking time, muridnya auditori, efektif kan? Tapi yang kinestetik, gurunya bicara, dia ngalamun kemana karena ingin segera keluar gitu ya. Gitu. Dia di tempat, di kelas, tapi pikirannya sudah keluar. Dan itu tidak mendapatkan fokus. Nah, yang ketiga, learning style yang ketiga adalah visual, yaitu gaya belajar yang membutuhkan gambar. Nah, jadi teman-teman, kita memberikan materi di PJJ ini, sekaligus juga pemahaman kepada orang tua, entah nanti orang tua parenting lagi, atau teman-teman membuat semacam panduan, ini gayanya harus di mix antara ketiga ini dan ibu bapaknya memang harus mengetahui. Sebenarnya questionnaire untuk menjawab apakah Ananda kecenderungan kinestetik, auditory atau visual, sebenarnya questionnaire sudah berserakan di internet. Orang tua tinggal mengikuti. Tapi kalau misalnya mengetahui secara deskripsinya saja, apa itu kinestetik, auditory, dan visual, orang tua bisa mengira-ngira ini anaknya kecenderungan kemana. Nah, ada yang mix antara kinestetik dan auditory, atau kinestetik visual, atau auditory visual, itu banyak. Ada yang balance ketiganya. Tapi kalau misalnya mau try dan error, ketiganya kita berikan, itu jauh lebih baik. 3 gaya kita berikan sebagai bahan pengajaran. Berarti ada faktor orang lain juga sebagai eksekutor dari pengajaran kita ya. Oke. Nah, ini adalah kreatif metode untuk 3 gaya belajar tadi, yaitu kreatif, kita mulai kreatif metode atau metode kreatif untuk kinestetik. Ini saya pakai singkatan ya, supaya para guru bisa mengingat, terus anak-anak juga bisa mengingat, orang tua bisa mengingat. Kalau saya senang karena memang saya basically-nya adalah linguistik, jadi senang menyingkat-singkat gitu ya. Nah, maaf ya kalau dipaksakan gitu ya, seakan-akan dipaksakan, terima aja lah gitu ya. Nah, ini metode kreatif yang memang saya coba untuk bisa supaya ibu guru, saya tidak suka banyak teori, tapi saya langsung aplikatif saja supaya ibu guru kan sudah banyak menerima teori waktu di kampus ya. Bagaimana ini, atau mau teori saya kasih pinjam bukunya psikologi pendidikan, kan aduh udah jenuh rasanya gitu. Sekarang tinggal prakteknya saja sih gitu. Kinestetik, metode kreatif, nah ini juga kreatif. Jadi saya kasih nama kreatif juga ya. Oke, metode kreatifnya adalah Mandra, tanam permen, telo.
perhatikan ya. Coba, ini lihat Mandra, Assalamualaikum, Bunda. Ini suaranya yang ada di saya aja atau di... Terputus ya Bunda Evi ya? Oh, ya. Iya, nggak ada Bu Alta, nggak ada suaranya. Oh, kirain tuh. Iya, nggak ada. Bundanya keluar. Oh, jaringan kali ya? Iya. Oke. Iya, ya, ibu-ibu nanya. Enggak, Bu Imas lanjutkan. Materi Bu Imas, silahkan. Iya, terima kasih teman-teman. Kita udah masuk lagi. Baik, kita Alhamdulillah. sampai. Oh, udah. ya, maaf ya. Ya, Maaf ya. Oke. Siap. Kita bahas ya. Andra ini atau main drama ini seperti yang di vlog AA, yang daily vlog AA Jin daily vlog gitu ya. Jin menyampaikan tidak hanya ceramah seperti close up seperti ini ya, tapi hanya bangun tidur terus. Nah, ada bangun tidur. Nah, itu sepertinya main drama sederhana. Jadi ibu guru menyampaikan teori boleh kok seperti ini, misalnya jangan hanya di kelas gitu ya. Karena ini SD ya, kita bicara SD ya. Kita bicara SD. Jadi yang konsentrasinya lebih rendah daripada usia yang tingkatan yang lebih lanjut. Nah, misalnya ibu guru di taman, jalan-jalan, anak-anak, susah ini cabut ini, anak-anak ibu tadi sedang susah mencabut rumput gitu ya. Nah, kenapa ibu cabut? Karena ini bagian dari hama gitu. Hama berupa tanaman. Jadi ada dramatisasinya, dan itu untuk kinestetik itu sangat menyerap karena melihat sebuah adegan. Atau kita kasih challenge pada anak-anak, dramatisasikan misalnya surat Al-Fil misalnya ya, atau apapun. Jadi ada metode yang dari bunda guru diberikan, atau challenge tugas pada anak-anak. Jadi tugas itu jangan hanya worksheet saja, karena untuk yang tingkatan yang SD itu tidak inovatif, akhirnya jenuh. Paper by paper, book by book lagi, nggak inovatif ya. Nah, yang kedua tanam itu catatan ampuh. Nah, apa itu? Yaitu mereview gitu ya, senangnya mereview. Jadi catatan ampuh, catatan itu akan membuat dia bergerak, tangan dia bergerak, sehingga otak dia juga ikut bergerak. Nah, itu settingnya, cara otak dia mengesetnya jauh lebih lama daripada dia duduk diam. Nah, yang ketiga adalah percobaan atau eksperimen. Nah, yang saya maksudkan ini baik dari bunda guru ataupun dari anak-anak. Contoh begini, ketika pembelajaran sains gitu, bunda guru jangan hanya memperlihatkan sebuah video mati atau ngambil dari YouTube saja, karena makin semudah itu keinteraksi orang yang dikenal itu jauh lebih efektif daripada hanya sebuah tayangan tidak ada orangnya ya. Nah, boleh nanti sekali-kali ngambil dari kartun YouTube, boleh gitu ya, menerangkan apapun. Tapi ini metode tidak hanya ini saja, tapi harus diganti-ganti. Salah satunya misalnya kita mencoba untuk hadir dengan media yang sama. Contoh misalnya, bagaimana benda cair, membedakan benda cair dan benda padat, atau benda yang cair kemudian membeku dan lain sebagainya. Jadi medianya disonding dulu pada orang tua. Tanggal sekian yang diperlukan adalah gelas, misalnya air, kemudian sendok, gula, atau apapun. Nah, ibu guru langsung memperkenalkan anak-anak, mana gelasnya, kalian sudah lihat pegang gelasnya, seolah-olah ibu guru melihat anak-anak ada. Walaupun ini tayangan video, bukan tayangan live seperti ini, Zoom, tapi ini tayangan video. Anak-anak boleh pegang gelasnya, ya. Kemudian masukkan gulanya. Nah, gulanya cukup 3 sendok saja. Nah, kemudian kita aduk. Nah,
ini benda padat kemudian hilang, tadinya airnya tawar, kemudian kita berikan gula, gulanya sudah tidak ada, gulanya sudah menyatu dengan air. Tapi coba kita rasakan, airnya jadi bagaimana? Manis, guru. Nah, padahal kita nggak ada lain, tapi dia ada interaksi seolah-olah. Jadi itu eksperimen itu jadi seperti kita membuat video aja seolah-olah eksperimen. Iya, alhamdulillah hari ini kita telah melakukan percobaan perubahan wujud misalnya ya. Jadi disanding dulu. Jadi sama orang tua hari ini bahan yang diperlukan gelas, air, gini-gini. Nah, itu boleh ya. Yang keempat adalah telo atau teknik lokasi. Teknik lokasi ini adalah bagaimana mereka diajak misalnya untuk gini. Anak-anak kita akan belajar mengenal ruang di dalam rumah kita, gitu ya. Nah, mula-mula anak-anak cari di mana tempatnya yang ada piring, gelas, ini, di mana coba? Begini. Nah, ayo coba tengok di mana di sekitar kita. Bu Guru kasih waktu ya sampai hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Wah, iya betul. Itu di dapur. Bu Guru juga sedang di dapur sekarang. Nah, ini dapur tempat di mana kita menyimpan piring gini-gini. Itu alokasi ya, misalnya. Atau misalnya sedang pelajaran biologi gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana tanaman tumbuh anak-anak. Jadi jangan hanya di dalam ruang kita menayangkan video saja, monoton atau gambar saja. Apalagi selain untuk anak SD, aduh, itu mereka harus melihat. Kita pergi aja, kita pergi ke kebunnya. Lihat, ini Bu Guru pergi ke kandang di DP apa ya? Ada kolam lele ya. Saya kemarin ke DP ya. Ada kolam lele. Bu Guru akan memperlihatkan teman-teman ini bagaimana Allah menciptakan lele-lele ini hidup di air. Anak-anak pasti suka kan makan ikan. Nah, baru kita bahas gizi lele dan lain sebagainya sampai lelenya dilihatin ya. Anak-anak melihat terus ada ibu gurunya ngambil lelenya di gini. Nah, ibu guru dapat 1. Oke, nanti kita bahas bagaimana lele ini berguna untuk tubuh kita. Baru kita ngambil itu intisarinya. Tapi ini peta lokasi itu mereka suka daripada kita ya anak-anak melihara lele itu baik sekali mengandung omega. Gini-gini, aduh, gitu. Jadi lelenya didatangi, lelenya itu lokasi-lokasi. Oh, ini kebayang. Kalau Bu Gurunya mengatakan kandang kuda, ya belum ada kandang kuda di kandang kuda Ibu Guru lainnya. Nah, Ibu Guru tadi ini sekarang gini, tapi kalau misalnya nanti sambung dengan Ibu Guru di ruangan gitu ya. Itu metode teknik lokasi ini yang menyebabkan anak-anak kinestetik seperti jalan ke kandang kudanya, jalan ke kandang dombanya, ke kebunnya, ke dapurnya, kemananya. Nah, teknik lokasi ini yang menyebabkan mereka seolah-olah bergerak atau menyuruh mereka bergerak. Anak-anak sekarang cari ya di mana di taman, di mana di depan rumah kalian ada taman kah, ada kebun kah, ada ini kah. Nanti setelah Bu Guru menerangkan bahwa ada jenis biji monokotil dan dikotil, itu SD udah ya, gitu. Monokotil dan dikotil, cari di tempat kalian bisa menemukan dikotil dan monokotil. Terus besok kita akan ketemu lagi, anak-anak perlihatkan monokotil dan dikotilnya, karena misalnya besok jadwalnya Zoom gitu misalnya. Nah, itu percobaan teknik lokasi ini datang ke tempatnya itu jauh lebih efektif untuk anak-anak SD. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang metode kreatif atau kreatif metode untuk auditori. Nah, tadi ingat mandra, tanam, permen, telu ya. Oke, sekarang saya kasih nama lagi. Sama-sama 4, saya kasih nama ini supaya Ibu Guru bisa ingat gitu ya. Libur main seluler kekar. Libur main seluler kekar. Oh, apa itu? Libur itu lihat, baca, ulangi, review. Itu untuk anak yang auditori. Lalu yang kedua main atau main ingatan. Nah, itu main ingatan itu dia mereview misalnya sederetan kata-kata, misalnya Ibu Guru mengambil sebuah teks gitu ya,
Nah, kalian ucapkan ini, terus langsung kalian kirim voice note-nya, dan ulangi tanpa lihat ya. Coba kalian hafal berapa huruf gitu ya. Misalnya ini metode bisa dipakai untuk pelajaran bahasa atau pelajaran menghafalkan deretan-deretan seperti misalnya ciri-ciri makhluk hidup, atau misalnya pelajaran spiritual, contohnya nama-nama malaikat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini main ingatan itu dijaharkan, itu minta bantuan baik itu bu guru yang menyampaikan atau minta pada orang tua membacakan nama-nama malaikat beserta tugasnya, kemudian anak-anak mendengarkan lalu direview gitu ya. Lalu seluler itu cerita lucu lebih rame. Nah, itu cerita lucu lebih ramai itu bisa kita pengandaian. Jadi ada beberapa macam pembelajaran, tidak hanya kita misalnya seperti perkuliahan. Karena anak-anak auditori itu dia lekas sekali untuk bisa mengingat. Nah, saya memang auditori teman-teman. Jadi lebih banyak linguistik dan auditori memang talentnya ke arah linguistik dan daya belajarnya auditori memang campur ya, auditori visual gitu. Tapi kinestetik itu memang bukan gaya belajar saya, walaupun saya banyak gerak, tapi tidak, gaya belajar tetap ke auditori visual gitu. Nah, cerita lucu lebih mengena seperti tadi saya menyingkat-singkat supaya saya pun jadi ingat. Tadi mandra tanam permen telu. Nah, yang auditori libur main seluler kekar gitu. Oh, libur main seluler kekar. Jadi cerita lucu lebih rame. Jadi apa yang bisa kita misalnya modifikasi, nah anak-anak tahu tidak kalau misalnya ibu guru sekarang mempunyai cerita yang rame apa? Ternyata inti dari cerita itu adalah pemaknaan suatu pembelajaran tertentu. Silakan ibu guru create. Jadi jangan hanya baca buku dan disyutingkan videonya gitu ya. Nah, kekar itu adalah keluarkan kartunya. Ini tentu saja memang memerlukan misalnya ibu guru membuat sebuah kartu, terus kemudian dikirimkan lewat email, terus kemudian dicetak sama orang tua gitu ya, dicetak, dan ini tujuannya adalah kalau saya metodenya auditori ini lebih menyukai main kuartet, seperti kuartet. Ibu guru tahu kuartet ya? Yang kuartet ya Bu ya? Yang 4-4 bisa main. Ini ada yang nggak tahu kuartet? Tahu? Bu Mina tahu? Bu Kori tahu kah? Kuartet. Kartu bukan. Main kartu, Bu? Main kartu. Iya. Yang 4-4. Yang 4-4 itu. Iya betul. Nah, tapi kita buatnya kartu kuartet yang versi pembelajaran. Jadi kita yang buat sendiri. Jadi kelompokan, misalnya kelompokan binatang darat, kelompokan binatang laut, ya, kelompokan amfibi, atau kelompokan nama malaikat, kelompokan nama nabi dan rasul, atau kelompokan nama tumbuhan yang menjalar, atau misalnya binatang yang berjalan atau bergerak melalui sayapnya, atau apapun. Jadi itu pengelompokan. Nah, itu main kuartet itu jauh lebih itu daripada hanya boring saja. Jadi kirim kartu, nanti biarkan anak-anak main kuartet dengan ibu bapaknya atau dengan adiknya, ya, itu sangat efektif gitu untuk mengantarkan beberapa metode. Jadi jangan selalu metode itu perkuliahan ya. Nah, sekarang untuk visual, metode kreatif untuk visual. Saya juga akan launching 4 gitu ya. Ini juga penamaannya supaya ibu-ibu juga, bu guru, pak guru juga ingat. Lalu ngaca lu pulsa SMS gitu ya. Jadi Laluna itu lagu lebih mengena, gitu ya. Ini yang memang anak-anak lebih. Sebentar Bu Guru, kayaknya ada yang nih, sebentar ya Bu Guru. Jadi slide saya, oke. Oke, iya. Nah, sebentar ya slide-nya, oke.
Nah, ini lagu ini memang saya buat, ini ada 2 versi. Lalu nah itu bisa dimasukkan ke auditori, diganti dia sambil mendengarkan lagu, tapi yang maksud saya di sini visual, dibuat dia syair yang baru, lagunya tetap tapi syairnya baru. Nah, misalnya lagunya nadanya cicak-cicak di dinding, tapi kalian membuat sebuah lagu nadanya adalah lagu naik-naik ke puncak gunung, tapi ganti misalnya secara visual, nanti anak-anak buat secara visual dia sudah membayangkan kalau materi ini bisa dibuat lagu. Nah, ini saya mengambil perantaraan antara bisa ini ke auditori atau ke visualnya. Visualnya dalam artian anak-anak memvisualkan segala sesuatu itu bisa lewat syairnya, lewat ke visualnya. Nah, ngaca lu ngarang cerita, itu bisa ngarang. Dia bisa ngarang cerita lewat beberapa metode bisa diajarkan. Jadi tugas dari anak-anak jangan hanya tugas monoton mengerjakan worksheet, tapi bisa lewat ganti syair, bisa mengarang, terus pulsa, puisi lebih berasa. SMS main singkatan, nah seperti ini ya. Ini bisa dipakai. Atau misalnya ngarang cerita bisa memakai mind map ya, pakai mapping. Di sini mappingnya intinya Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus dikasih spider web-nya, gambar bendera merah putih, terus gambar Garuda. Nah itu bisa. Pakai visual itu, pakai pemetaan, bisa dia mengarang syair, dia pakai puisi, dia pakai pipa peciran, dia main singkatan, dia bisa main apapun, itu bisa nanti ibu guru bikin metode. Kalau misalnya di tingkat tangan tertentu, main mapping itu masih oke lah, cepat ke kelas 5, kelas 6 main mapping sudah bisa. Tapi yang bawah itu mind mapping ini belum bisa efektif ya. Kecuali ibu guru misalnya membuat mind mapping dan orang tua menerangkan. Misalnya tidak hanya bu guru ngasih materi, tapi ngasih penayangan visual yang cantik gitu ya. Ini ada binatang. Terus ini yang berkaki 4 yang mana, yang mamalia yang mana, yang reptil yang mana, yang ini bisa pakai pakai ngarang cerita bisa pakai mind mapping, bisa pakai cerita atau apapun, ini bisa, insya Allah. Nah, ada beberapa tingkatan anak itu ngarang cerita plus dengan gambar. Contoh misalnya anak kelas 1, kelas 2, ibu guru misalnya mewakili kata tertentu dengan gambar. Nah, itu akan menarik buat mereka. Nah, ini banyak macamnya yang bisa kita kreatifkan metodenya, sehingga yang di rumah itu tidak merasa jenuh. Anak-anak SD itu rentan sekali dengan kejenuhan. Jangankan SD, sekarang anak SMA aja sudah jenuh ya untuk BDR ini. Jadi ibu guru ngacak, bikin suatu metode tuh yang sekarang udah nggak laku lagi bu guru metode yang seperti kita di kelas, karena sekarang pelakunya adalah orang tua. Itu saja, kita harus rasional saja. Nah, yang materi selanjutnya atau konten selanjutnya adalah multiple intelligence. Nah, multiple intelligence ini adalah memang di tingkatan SD itu masih relatif hunting. Kalau misalnya lewat pengasuhan yang bukan standar ya, pada umumnya di SD itu belum ketemu. Tapi kalau misalnya yang sudah dari 0 sampai 7 tahun di stimulus mencari multiple intelligence yang lebih dominan, itu sudah ada gambaran. Taruh di SD itu sudah ada gambaran bahwa kecenderungan anak itu jauh lebih tertarik pada logic math, atau linguistik, atau naturalis, atau dan lain sebagainya. Nah, anggap saja orang tua tidak menstimulus di waktu 0 sampai 7 tahun. Jadi, tahap yang selanjutnya di SD kita hunting. Apakah anak ini kecenderungannya logic, math, dan lain sebagainya? Nah, ini sebenarnya memang harus disampaikan pada orang tua gitu. Kecenderungan ini memang orang tua yang memang harus memahami apakah anak-anak kita adalah logic, math, linguistik, bahasa, intrapersonal rasa percaya diri, interpersonal memahami orang lain, kinestetik gerak atau body smart, ada soft motor, ada gross motor, musik, naturalis, visual spasial. Nah, ini kenapa saya lengkapkan seperti ini, agar ibu guru juga paham.
setiap anak itu berbeda kecenderungan kecerdasannya. Jadi ada anak yang memang matematika disajikan monoton, asal dikasih angka 1 sampai 100 dengan penjumlahan pengurangan atau dengan operasi bilangan bisa. Tapi beberapa anak yang misalnya logic math-nya harus berjuang, dia lebih cenderung anak musik, ini juga harus kompromi. Jadi semua pembelajaran kita harus mengadaptasi semua kecerdasan dari anak-anak kita. Bayangin, kita ngeblank, orang tua ngeblank, gimana nih caranya? Metode yang kreatif itu yang membuat kita harus menayangkan dengan 8 kecerdasan anak-anak. Jadi tidak hanya Bu Guru menayangkan by book, by video yang monoton, kita bisa pakai metode apa saja. Contoh misalnya dari MI learning style, dengan MI metode belajar misalnya, kita bisa logic math, bisa main angka, enak untuk anak yang senang dengan matematika. Tapi anak linguistik itu harus banyak dijabarkan dalam bentuk soal cerita. Intrapersonal itu banyak dihargai, bagaimana esensi dirinya itu dihargai, dipuji Bu Guru gitu ya. Sedangkan di rumah kan jarang dipuji, jadi Bu Guru kan misalnya 1 tambah 1 sama 2 dengan 2 hebat, si keren, si soleha, dan lain sebagainya. Kita hambur pujian, tapi di rumah kita harus kasih tahu, Mama, Papa boleh dipuji anak-anak terhadap perilaku positif. Jadi rata-rata orang tua bereaksi itu kalau anak-anak sudah berantem, sudah ada konflik, baru orang tua datang, ada apa gitu ya. Tapi kalau lagi anteng, adik kakak lagi damai, orang tua juga anteng, tidak menyapa mereka. Justru kita harus fokus pada perilaku positifnya. Nah, yang si intrapersonal ini lebih banyak kita harus memberikan apresiasi ketika dia sedang positif. Nah, gitu ya. Keren, hebat. Si interpersonal memang tantangan ini nih. Di distance learning ini, di physical distance ini, gitu ya. Ini tantangannya si interpersonal tidak dapat bertemu dengan orang lain. Tapi kalau misalnya sekarang Bandung kecenderungannya zonasi, itu dianggap Bandung itu rata, hanya beberapa kecamatan saja yang masih zona merah, gitu. Dianggap sebuah klaster itu bersih, itu sudah boleh bisa berinteraksi dengan protokol ya, interpersonal itu, karena kebutuhan mereka juga harus tetap tereksekusi ya. Misalnya gini, ada PR yang gini, cari tahu nama teman-temanmu yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan rumah. Ini kan ada konsep kiri kanan, berarti ada matematika. Ada berapa rumah di sekitar kamu, kamu punya berapa teman. Itu interpersonal sangat suka dia diberikan tugas itu ya. Jadi tugas itu harus benar-benar kreatif dari Bu Guru sekarang itu ya. Nah, kinestetik. Jadi bukan cuman guru olahraga ngajarin 1, 2 videonya saja, tapi anak disuruh bergerak gitu ya. Jangan bapak guru lu capek kesangan anak kemana gitu ya, nggak mau ngeliatin gerakan yang kayak begitu gitu ya. Jadi kasih metode yang kreatif, misalnya boleh nanti besok kita akan ketemu lagi ya anak-anak, tapi bukan sama Bu Guru, tapi sama Pak Bagja, misalnya Pak Bagja itu guru olahraga ya. Tapi kita kasih tahu sama Pak Bagja. Nah, sebelum ketemu Pak Bagja, ini ada pesan dari Pak Bagja. Pagi-pagi Pak Bagja datang jam 9. Nah, ketemu dengan anak-anak. Nah, mau kirim video atau mau Zoom, terserah. Pokoknya mah ditayangkan jam 9. Jam 9. Tapi sebelum jam 9, kata Pak Bagja, anak-anak main sepeda dulu keliling 30 menit. Jadi itu disuruh olahraga juga. Jadi jangan olahraga 1, Pak Bagja 2, anak sama mama Pak Bagja ngoprot keringetan gitu kan. Nah, itu dikasih challenge. Jadi bekerja sama dengan guru lain, titip pesan besok Pak Bagja mau datang. Tapi sebelum datang, anak-anak loncat-loncat dulu, sapintrong dulu, atau apapun sesuai dengan pokoknya anak-anak harus gerak. Atau anak-anak sebelum Ibu Mina datang, anak-anak harus mandi cahaya matahari dulu. Nah, iya. Bu Mina besok datang jam 8. Tapi sebelum jam 8, anak-anak harus mandi cahaya matahari dulu. Kenapa? Karena Bu Mina mau mengasih tahu apa itu fungsi matahari. Jadi saling TikTok dengan guru yang akan datang dengan ini. Jadi semuanya kolaborasi gitu ya. Nah, jadi nggak monoton, nggak langsung Bu Mina datang. Misalnya Bu Mina teh guru IPA ya.
misalnya gitu ya. Jadi Bu Mina, ya anak-anak tahu matahari kan, matahari itu panas loh. Fungsinya apa? Untuk menjemur pakaian, untuk ini. Jadi jangan dulu gitu, karena memang anak-anak kinestetik itu harus dengan gerak, harus melihat matahari, dikasih PR dulu. Jadi si orang tua, anak-anak itu bangun pagi, Bu Mina sebentar lagi datang, karena pesan dari bu guru itu jauh lebih efektif daripada pesan orang tua, ya, saudara-saudara gitu ya. Jadi mumpung otoritas kita gede, kita pergunakan. Kata Bu Mina, kata Bu Kori, Bu Mina besok datang jam 8. Jadi aku jam 7 harus bangun, aku harus ketemu dulu matahari. Nanti kalau ditanya Bu Mina, aku udah mandi matahari atau belum? Nanti gimana Mama? Biasanya gitu anak-anak. Jadi benar-benar bangun pagi jam 7 dia berjemur dulu, nanti dia, udah jam 8 belum? Gitu. Sudah lah, Bu Mina ya sebentar lagi datang. Semangat. Jadi nggak cuma anak-anak dan harus cepat, BJJ, udah jam 8, kerja, males, cepat. Ibunya kesal, malu sama sekolah, kita juga nggak dianggap, aduh, hancurlah itu PJJ gitu ya. Jadi benar-benar kita butuh kreativitas ya. Oke. Yang seterusnya adalah musik. Musik tidak hanya cuma guru yang mengerjakan musik, tapi kasih PR misalnya. Anak-anak, bu guru hari ini akan kasih kalian pekerjaan kesenangan. Bukan PR, pekerjaan kesenangan gitu ya. Kan PR mau pekerjaan. Jadi pekerjaan rumah terus kan. Jadi kalau PR itu istilah dari sekolah dibawa ke rumah. Hari sekarang sekolahnya enggak. Jadi mau dikasih PR gimana? Kan jadi diganti istilahnya pekerjaan kesenangan. Oh, apa itu Bu Guru? Ini nanti Bu Guru kasih musik ini. Nah ini musiknya nanti Bu Guru kirimkan lewat WA mama-mama. Nanti kalian bikin syairnya sendiri. Syair itu seperti apa? Misalnya lagunya cicak-cicak di dinding. Maaf ya, saya nggak bisa, nada saya nggak pas, saya bukan orang musik. Misalnya, aduh, malu juga nih. Cicak-cicak, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, misalnya gitu ya. Misalnya, ikan-ikan di kolam, atau apapun materinya, tajuknya apa, temanya apa, Ibu Guru ngasih instrumennya, biarkan anak-anak ngarang syairnya. Nanti boleh direkamin atau zoom bareng, siapa yang berani nyanyi syair karangan kalian, musiknya, instrumennya udah Bu Guru kasih, kan bisa gitu. Itu banyak aspek yang terstimulus, musik terstimulus, bahasa terstimulus karena ngarang syair ya. Naturalis tadi diajak untuk bisa ketemu dengan alam. Jadi nanti tugas ke mama-mama jangan hanya di dalam rumah saja, tapi ajak main ke taman, kemana ya. Visual spasial banyak-banyaklah menayangkan gambar ya. Oke. Ya, gitu. Sekarang proses multiple intelligence system. Ini prosesnya ada 4. Yang pertama adalah guru tepat memilih modalitas belajar. Apa itu modalitas belajar? Nah, yang kedua, guru punya strategi belajar. Yang ketiga, guru mengetahui cara belajar cara belajar. Nah, itu apa ini? Nanti kita akan bahas. Yang keempat adalah lesson plan. Nah, ini proses multiple intelligence system ini insya Allah akan menyangkut dari 8 kecerdasan tadi. Memilih modalitas belajar, strategi belajar, belajar cara belajar, dan lesson plan. Sekarang waktunya PJJ, jadi semuanya abnormal atau non-normal. Apapun. Kita harus berpacu dengan kejenuhan anak-anak dan ketidakpastian sampai kapan PJJ ini ada. Oke, jadi kita betul-betul harus inovasi. Modalitas belajar apa sih? Nah, ini modalitas belajar. Jadi, Ibu Guru, ternyata setelah diteliti, itu cara menangkap informasi, anak-anak cara menangkap informasi, itu jauh lebih besar ketika dia melihat, mengucapkan, dan melakukan. Itu 90%. Itu rata-rata orang itu akan jauh lebih menyerap informasi. Nah, kalau membaca saja, informasi hanya sampai kurang lebih 20%. Mendengar saja hanya kurang lebih 30%, kecuali dia learning style-nya auditory. Melihat saja hanya 40%. Mengucapkan saja hanya 50%. Melakukan saja hanya 60%. Kalau anak-anak ingin efektif,
mengetahui informasinya, tidak hanya didengarkan, tapi dia diingat dan dipahami, lalu dilakukan, itu harus pakai 3 modalitas belajar, yaitu melihat, mengucapkan, dan melakukan. Ibu guru harus kasih challenge itu pada anak-anak. Melihat, mengucapkan, melakukan. Jadi ibu guru kalau bikin video gini, misalnya belajar bahasa Arab ya, ainun, ainun. Boleh anak-anak coba ulangi kata ibu guru. Maaf ya kalau saya salah ya. Ainun. Ya betul. Sekali lagi ainun. Padahal anak-anaknya nggak ada. Ibu guru hanya bikin video saja. Itu saja. Tapi berikan kesempatan agar anak-anak secara tidak sadar ikut mengucapkan ainun itu, gitu ya. Nah, ainun. Ainun itu artinya mata. Pegang mata kalian. Iya, betul. Itu mata kalian. Ainun. Nah, itu padahal kita lagi bikin video. Tapi seolah-olah kita sedang berinteraksi dengan anak-anak. Paham ya? Asik. Lembut ya. Yang kedua, strategi belajar. Apa itu strategi belajar? Isi pembelajaran. Ada 2. 1, isi pembelajarannya penuh aktivitas siswa. Maka itu termasuk multiple intelligence. Sekarang PDR pasti banyak aktivitas yang harus diberikan kepada siswa. Jadi ibu guru memberikan skenario bagaimana caranya anak fun dalam melakukan aktivitas. Jadi bukan hanya satu arah, tapi harus menstimulus anak-anak untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Yang sekarang terjadi adalah ibu guru menitipkan pesan pada orang tua agar anak melakukan. Sedangkan anak merasa itu adalah perintah yang menjenuhkan. Akhirnya, anak dan orang tua terjadi konflik. Itu. Jadi sekarang langsung ibu guru berinteraksi dengan anak-anak. Nanti nitip pesannya, penguatannya kepada orang tua. Anak-anak dirangsang untuk melakukan aktivitas yang fun atas perintah, bujukan, rajuan, ajakan, whatever you say, itu dari ibu guru, pak gurunya kepada anak-anak. Itu jauh lebih oke. Itu akan menstimulus anak-anak untuk jauh lebih semangat. Daripada kita misalnya, mama saya tunggu ya laporannya, mama saya tunggu fotonya, mama saya tunggu videonya, mama saya tunggu. Ibunya malu sama bu gurunya, anaknya nggak mood, ibunya malu, anak tambah ditekan, tambah nggak mau, ibu tambah malu. Akhirnya anak dicubit dulu kalau mau bikin video misalnya. Atau dimarahin dulu, cepat, gitu, dan lain sebagainya. Enggak. Kalau kita memberikan pesan itu sama anak-anak, insya Allah anak-anak akan mengikutinya. Karena ingat, anak-anak yang SD cenderung dia mengikuti apa kata gurunya. Oke. Yang kedua adalah dominasi belajar. Nah, ini teacher talk time itu bukan efektif untuk sekarang. Tapi student talk time itu efektif. Jadi rangsang anak-anak untuk dia melakukan eksekusi di dalam pembelajarannya. Mau misalnya direkam atau tidak, tapi ibu guru membuat sebuah metode bagaimana anak yang cenderung untuk aktif. Jadi ibu guru ngasih hanya sebaris kata, tapi anak-anak punya tingkah laku, punya percobaan, punya eksekusi, punya gerakan, punya peniruan sampai 3 kali lipat. Rangsang anak-anak di bawah perintah ibu guru, di bawah instruksi ibu guru, di bawah instruksi para guru untuk bisa melakukan gerakan, eksekusi dalam pembelajaran, bukan satu arah saja. Itu agar kejenuhan anak-anak diminimalisir. Sekarang yang ketiga adalah MI system, itu adalah belajar cara belajar. Apa sih yang dimaksud cara belajar ini? Jadi ini suatu maksudnya rahasia, menurut saya rahasia, cara kerja otak. Kalau ibu bapak guru dan orang tua mengetahui cara kerja otak dalam menyimpan informasi, maka itu jauh lebih penting daripada memarahi dia untuk belajar. Itu. Apa sih gini? Informasi masuk ke otak. Ini skema otak ya. Informasi masuk ke otak itu lewat penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Kemudian dari informasi lewat panca indera itu
masuk ke memori jangka pendek di otak, kemudian masuk ke memori kerja, kemudian masuk ke memori perantara. Nah, ini memori perantara ini yang menentukan dia akan di situ dan lupa atau dia masuk ke memori jangka panjang. Kalau kita mau masuk ke memori jangka panjang, mainan kita di memori perantara. Memori perantara bisa efektif kalau isi pembelajaran itu mengandung keselamatan hidup, membangkitkan emosi, ada artinya atau relevansinya, dan waktu sleeping tidur. Kalau ini tidur karena memang berhubungan dengan hypnosleep gitu. Jadi kita ini bukan pembelajaran. Nah, kenapa saya cantumkan juga? Karena memang ini saya harus kasih tahu memori jangka perantara itu ada di waktu mau tidur juga gitu. Nah, yang kita bisa pakai adalah keselamatan hidup, membangkitkan emosi, dan relevan atau ada artinya. Jadi ini kalau kita menayangkan suatu pembelajaran itu harus mengandung bagaimana dia merasa keselamatan hidup dia harus dibangkitkan gitu ya. Terus emosi dia harus dibangkitkan. Jadi anak-anak, tahukah kalau kita makan satu ekor lele yang tadi ibu ambil ini, maka itu otak kita akan jauh lebih bersinar. Tapi nggak kelihatan sinarnya. Kenapa? Karena di dalam tubuh lele mengandung omega 3. Omega 3 itu vitaminnya langsung ke otak. Jadi kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan, kita mudah sekali hafal. Kalau teman-teman belajar fokus, coba pegang otak kita. Nah, ini kalian harus memasukkan makanan yang bergizi. Termasuk ikan lele. Ya, boleh sekarang. Gak apa-apa kalau kalian nanti bilang ke mamahnya, ke uminya, Ma, kapan-kapan kita makan ikan lele ya. Itu gak apa-apa. Jadi menstimulus juga gaya hidupnya. Karena banyak yang gak suka ikan lele. Sukanya kan ciki, sukanya taro, sukanya mie instan misalnya. Jadi kita ada keselamatan hidup, membangkitkan emosi. Jadi itu yang akan relevan masuk ke anak-anak. Jadi anak-anak itu cara belajar itu bukan dihafalkan, teman-teman, tapi mereka berubah secara lifestyle-nya, gaya hidupnya. Jadi pembelajaran itu kan fungsinya merubah dia agar dia jauh lebih baik karena telah mendapatkan informasi kebaikan. Jadi yang belajar, arti belajar untuk dihafalkan itu bukan belajar. Yang saya maksud belajar adalah bagaimana si pembelajaran ini berguna untuk hidup dia. Jadi bukan silakan hafalin nanti bab 1 halaman 1 sampai 10, nanti besok ibu akan tes. Dia akan ngafalin begitu. Tapi belum tentu dia melaksanakan apa isi bab 1 itu. Yang saya maksud cara belajar adalah merubah pola. Jadi kita bisa, target kita merubah generasi yang di bawah ini, generasi setelah kita ini, jadi bisa perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Sekarang banyaknya informasi pembelajaran kuantum, trigonometri, atau IPA, atau apa yang dalam hidup. Untuk dites nanti SBMPTN, untuk UN, untuk US. Belajar itu untuk merubah hidup. Sekarang saya tanya, Bu Guru, waktu dulu di SMP, di SMA, pernah belajar akar kuadrat, akar dari 25 berapa? Nah, itu. Nah, pasti tahu, akar 25, 5 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, saya juga lupa lagi ya. Ya Pak, akar 25, 5? Iyalah Wela gitu ya. Di malu saya lagi live ini gitu ya. Tapi saya juga sekarang sampai bertanya kembali kepada suami. Karena kebetulan suami itu adalah logic math. Ya, dia pekerjaannya juga sekitar logic math gitu ya. Saya katakan, dulu Bunda belajar pangkat, tapi Bunda juga nggak tahu
untuk apa di dalam hidup? Belajar akar itu buat apa? Ibu guru tahu nggak? Belajar akar-akaran di dalam hidup untuk apa? Kehela. Oh iya ya, ibu guru. Ya, oh iya ya. Yang ibu guru matematika langsung menegakkan di bawah. Ini penting banget karena dia paham. Nah kita dulu yang student, terus saya nggak ngajar matematika, saya nggak tahu fungsi akar. Kalau nggak saya tanyakan pada suami, sebenarnya fungsi akar itu untuk apa di dalam hidup? Begini. Jadi dia kan menerangkan karena memang sesuai pekerjaannya. Kalau kita membutuhkan ini, nggak usah ini, tapi kita pakai rumus akar itu gambar yang lebih baik. Jadi ada fungsi, ada karena sesuai dengan ini. Tapi sebetulnya Bunda bisa, misalnya Bunda akan punya suatu undangan. Undangan itu memerlukan berapa gini-gini. Jadi sebenarnya rumusnya bisa dihitung. Kalau yang hadir ini segini, kita perlu makanan segini. Alah, itu tanyakan saja kepada catering. Kalau nggak salah 1 kilo itu untuk 10 orang. Kan gitu ya. 1 kilo beras untuk 10 orang. Ibu-ibu begitu. Itu sederhananya, Bunda. Tapi kita bisa margin ini dipakai untuk gini-gini. Oh iya, baik-baik. Sambil saya terkabut, ya baik-baik. Pokoknya begitulah. Gitu. Tapi pembelajaran itu bagi sebagian dari generasi saya. Bagaimana kita dimindsetkan bahwa belajar itu untuk ulangan, belajar itu untuk sukses di UN. Gitu ya. Sekarang Allah memberikan peluang agar cara kita mengajar jauh lebih efektif merubah life skill mereka. Oke? Caranya ini. Nah, setelah masuk memori perantara, dia akan turun. Kalau yang 3 ini ada keselamatan hidup, membangkitkan emosi, dan ada relevansinya dalam hidup, atau artinya di dalam hidup, atau artinya di dalam dirinya, di dalam setiap anaknya. Nah, ini memori jangka panjang ini adalah nesesnya lama. Anak-anak ingat sekali dengan ingatan itu. Nanti dibagi 2. Ada memori jangka panjang kerja dan memori jangka panjang arsip. Sehingga anak-anak kapanpun ketika di-recall pembelajaran apapun dia akan, iya saya masih ingat itu pembelajaran SD, saya masih ingat itu pembelajaran ini. Ini di pandemi era ini, cara belajar. Nah, Bu Guru mulai pusing, selamat datang di pandemi. Kita buat learning learning method anti pandemik, apapun lah itu, terserah teman-teman guru mau ngasih nama apa. Yang keempat, lesson plan. Kalau lesson plan silakan Ibu Guru semua setelah itu dituangkan metode-metode, jangan lupa dibuat lesson plan. Jangan di sini di otak saja, tapi biasakan menulis dan diturunkan dalam lesson plan. Insya Allah ini bisa jadi sebuah legasi, sebuah warisan bagi generasi selanjutnya. Bagaimana sekarang kita menghadapi PJJ ini, menghadapi pandemik ini, mampu bertahan, mampu mendidik anak-anak kita, itu harus terdokumentasikan lewat lesson plan. Ibu Guru, jangan lupa menulis setiap perubahan apapun yang terjadi pada diri kita dan anak didik kita. Karena ini akan jadi catatan yang berharga. Pandemi mungkin akan sekali ini kita alami, atau walau alam 2 kali atau 3 kali, tapi di dalam sejarah tidak banyak generasi yang mengalami pandemi seluruh dunia seperti sekarang. Ibu Guru punya kesempatan, Allah tunjuk saya juga termasuk yang punya kesempatan merasakan apa itu pandemi dan berjuang menemukan metode terbaik dalam belajar di era pandemi. Tulis, jangan lupa. Tulis, dokumentasikan. Nah, ini bukan kata Einstein ya, tapi saya gambarnya menegaskan begini. Learning project based learning anti badai. Nah, itu kata saya. Kenapa gambarnya Einstein? Karena Einstein itu dibesarkan pernah di rumah karena tidak diterima di sekolah, tidak naik, dan ibu gurunya merasa dia anak yang kurang pandai. Kemudian dia banyaknya beraktivitas di rumah, gitu ya, melakukan banyak percobaan. Jadi
project based learning ini bukan kata Einstein, tapi saya meminjam gambar Einstein bahwa bisa jadi kita akan sebentar ya. Oke. Sebentar ya, IG saya sudah harus di post gitu ya. Oke. Ini menandakan mungkin kita akan menemukan suatu metode yang anti pandemik atau anti apapun, karena yang dulunya dianggap sebuah bencana, Einstein dianggap sebuah ketidakberhasilan terhadap seorang anak yang namanya Einstein, tapi justru di situ timbul sebuah potensi. Jadi barangkali pandemik ini adalah akan melahirkan sebuah potensi, yaitu sebuah metode belajar yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Itu maksud saya. Sekarang kita bahas terakhir, learning from home. Yang harus kita ajak itu adalah orang tua. Karena sekarang posisinya 50-50. Antara teacher dengan parent itu harus kerjasama. Kalau di sekolah dulu, learning itu pasti lebih berat ke teacher. Sekarang teacher dan parent sama-sama menanggung beban yang sama. Jadi kerjasama ini wajib diajak orang tua. Nah, saya berusaha mengerucutkan teman-teman boleh ini diganti. Ini hanya sebuah simultan saja. Kita harus punya target dari dalam learning from home ini atau PJJ ini atau school from home ini atau BDR ini, targetnya apa? Pilih targetnya. Silakan di bawah pimpinan Pak Bagja, pilih targetnya. Kita kerucutkan, jangan banyak-banyak, karena sekarang tidak mungkin semua indikator belajar tersampaikan dengan optimal. Jadi kita harus pilih target yang spesifik. Contoh misalnya, ya sudah di-posting. Sebentar ya, bisa dilanjutkan nggak? Oke. Nggak. Contoh misalnya karakter. Sebentar ya teman-teman, saya akan setting kembali. Oke. Baik, teman-teman dari IG, saya akan lanjutkan lagi. Jadi kita akan membuat suatu metode dari pembelajaran jarak jauh ini, school from home ini, agar tetap rasional dan membuat orang tua tetap waras, anak tetap sehat dan bahagia. Akhirnya keluarga juga sehat dan bahagia. Jadi tentukan dulu learning from home ini targetnya apa. Gitu. Jadi jangan sampai orang tua tidak merasa terlibat atau orang tua hanya bisa menyuruh dan memerintah saja, tapi tidak dijadikan seorang partner bagi kita untuk bisa melaksanakan program ini. Wajib sekali orang tua sekarang terlibat dalam pembelajaran. Bukan hanya eksekutor saja, tapi mereka paham apa yang diberikan oleh sekolah. Nah, targetnya ini contoh misalnya utamakan karakter misalnya ya, karena saya mengetahui sedikit banyak tentang Darul Tauhid. Nah, karakter lebih diutamakan. Mau itu karakter kedetiaan atau karakter baku, atau karakter ini masuk juga spiritual ya, atau mutabaah yaumiyahnya. Yang kedua life skill. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu BDR. Itu BDR. Karena bangun tidur ada adabnya, mau tidur ada adabnya juga. Masuk kamar mandi ada adabnya. Boleh nanti ditambahkan dengan daily vlog-nya Agim gitu ya. Untuk misalnya adab-adab, itu boleh. Boleh banget. Saya sombing ya, gitu ya. Maaf ya, dijadikan materi BDR gitu ya. Agim, punten, 3 project. Nah, kita harus punya pilih-pilih project, banyak project. Jadi bukan hanya paper, tapi project. Anak-anak melakukan itu jauh lebih mengerti nantinya daripada hanya worksheet. Yang keempat adalah portfolio. Jadi jejak-jejak ini yang memang harus khas. Tidak bisa lagi misalnya kita melihat anak-anak penilaian itu kan ada secara misalnya kuantitas dari nilai.
tapi sekarang kita tidak bisa menilai secara perilakunya. Nah, perilakunya ini memang hanya sedikit sekali informasinya. Kita home visit juga kan nggak setiap hari, makanya mungkin seminggu sekali juga, kayaknya 2 minggu sekali atau sebulan sekali ke setiap anak jatuhnya gitu. Jadi betul-betul harus punya sistem portfolio yang bisa merangkum kegiatan anak sehingga target indikatornya tercapai. Jadi bukan kita memaksakan indikator yang banyak itu, anak boleh, anak bisa, anak bisa, anak bisa, anak bisa, itu ke dalam lesson plan kita. Tapi bagaimana kita meramu kegiatan yang fun untuk dilakukan dan bisa merubah mindset dia, bisa merubah lifestyle-nya anak-anak, bisa merubah perilaku anak-anak, tapi secara akademik terangkum, ternilai, terdata. Portfolio itu kita bisa buat. Silakan teman-teman modifikasi, ya. Nah, sekarang terakhir rasional project-nya yang harus disiapkan adalah kesiapan kita membuat media yang interaktif. Worksheet mungkin ada, tapi buat sekreatif mungkin. Bukan worksheet yang seperti yang di sekolahan. Jadi buat worksheet yang anak-anak SD ini bisa melakukan dengan fun. Dengan fun gitu ya. Saya kasih lihat dulu ya bukunya. Contoh ini contoh saja ya. Contoh-contoh. Misalnya ini pembelajaran tentang volume dari dari air ya, PV dan lain sebagainya. Jadi bisa saja worksheet yang kita keluarkan ini berupa gambar-gambar yang memang secara ini anak melakukan dulu. Terus anak misalnya jadi paham. Terus itu kita bisa. Jadi kalau misalnya kita mengambil ulangan atau tes seperti di sekolah saat normal, ini bocoran ya. Tes yang dikirim ibu guru bisa saja orang tua yang mengerjakan. Begitu. Karena anak kelas 1, kelas 2 keburu kabur gitu ya. Oke. Atau gini, so kamu yang cariin pokoknya A. Nah, A. Gitu. Ibu guru lihat nggak meme-nya, nggak videonya, nggak sih ada yang direkam, ada itu lucu banyak banget di IG gitu ya. Ini tuh gimana gitu, kemudian orang Sunda ya gitu. Isi A. Nah, nomor 2 B, nomor 3 C. Cepat-cepat sekarang dikirimkan di foto ku mama, di foto serap ya bu guru ini. Nah, itu semacam anekdot, semacam meme, semacam joke di waktu kita. Jadi betul-betul ibu gurunya dia punya timeline, orang tuanya juga punya rasa malu kalau anaknya tidak mengerjakan, nanti nilainya nggak ada, anak tapi tidak diberikan motivasi. Udah, kata mama A, kata mama B, kata mama C, sampai anak kita ngebanting, mama aja yang ngerjain. Dan lain sebagainya, seperti itu ya. Yang ketiga, portfolionya bisa kita buat seperti di Google Form gitu ya. Teman-teman pasti di Darul Tauhid, di jajaran di Civitas atau kelembagaan di Darul Tauhid pasti ada yang bisa secara IT ya, secara ilmu ke-IT-an itu bisa dibuat Google Form yang sudah terangkum dengan grafik, terus sudah terangkum dengan nilainya dan lain sebagainya. Itu memudahkan orang tua untuk mengisi gitu. Jadi ada bantuan dari orang tua untuk mengisi di Google Form agar kita aktivitas perilaku, aktivitas motivasi, aktivitas apapun yang tidak terangkum secara kasat mata oleh kita bisa terangkum lewat Google Form misalnya. Walaupun tingkat kejujuran kita bismillah saja ya, tapi buat suatu metode karena raport itu kan sulit sekali kita menjangkaunya sekarang. Apalagi raport sistem narasi. Kita mau melihat apa 1 tahun ini, teman-teman, anak semangat dalam melakukan menjawab pertanyaan bu guru. Nah, sebagian anak yang lagi loading pas lagi Zoom jadi nggak semangat karena nge-lag terus kan jadi nggak adil juga. Nah, sekarang rasionalnya di budgetingnya. Silakan sesuaikan karena misalnya kita membuat program bagus, makanya ini saya perlu ketemu dengan orang tua. Maksudnya setelah teman-teman membuat serangkaian program yang kreatif ini,
ini perlu dibicarakan karena mungkin misalnya ada budgeting yang bisa di-sharing. Artinya ada beberapa fasilitas yang memang orang tua yang menyediakan, ada sekolah yang mengirimkan. Nah, jangan sampai misalnya menimbulkan konflik baru. Konflik baru dalam hal ini orang tua menganggap bahwa isunya sekarang kan SPP tetap dibayar tapi semacam anak tidak efektif belajar. Padahal menurut saya orang tua, saya pesan pada orang tua, kalau belajar itu tidak bisa seperti kita membeli barang. Harganya 1 kilo bawang merah itu 10.000. Bukan seperti itu transaksi belajar. Kenapa? Yang tidak bisa dibeli adalah keberkahan. Gitu ya. Jadi saya menolak sekali kalau ada hitung-hitungan take and give dalam belajar. Karena keberkahan itu tidak bisa diperjualbelikan. Jadi ini tapi kita tetap rasional. Jadi dengan rasional kita mengajak para orang tua untuk bisa duduk sama-sama. Ini ada materi, ada sebuah sistem. Tentu saja ada sebuah tool, properti yang harus disiapkan. Ini minta kelegowoannya kepada orang tua untuk ada properti yang dipakai yang di rumah. Ada properti yang kita siapkan. Nah, itu yang perlu kita bergandengan tangan. Kalau kita solid antara orang tua dengan sekolah, insya Allah konflik isu itu tidak akan ada. Yang saya khawatirkan sering kali, karena saya sebagai orang tua juga masuk ke forum kan, gitu ya. Aduh, sedih rasanya kalau belajar itu seperti transaksi jual beli barang. Itu nilai keberkahannya di mana? Gitu. Bukankah para guru kita itu punya nilai yang jauh lebih berharga daripada sebuah buku. Sekarang pertemuan antara guru dengan murid itu ada hambatannya. Tentu saja ini yang harus kita modifikasi. Tapi insya Allah dengan sekreatif mungkin kita akan berusaha menyampaikan ini kepada orang tua. Nah, sekarang kalau proyek sudah terangkum, teman-teman jangan lupa untuk tetap di proyek schedule dan ini harus disounding kepada orang tua minimal dalam 1 bulan proyek schedule supaya orang tua bisa siap-siap mempersiapkan anaknya kalau ada media yang disiapkan di rumah. Jadi jangan dadakan. Bonding list tetap jadi PR. Misalnya Rafa sudah dikasih kartu belum karena dia suka melty-melty kalau dikasih kartu dari ustazahnya. Siapa? Ini tetap bonding list saya tagih ya. Enggak untuk saya perlihatkan, tapi ibu guru lakukan. Jangan sampai ada yang kelewat. Murid kita ada 10, tolong 10-10-nya kasih jatah. Ada yang voice note, ada yang kirim kartu, ada yang kayak gini. Nah, Assalamualaikum Solihah, Ibu Guru, Waalaikumsalam. Masih gitu ya anak-anak. Jadi tolong disapa, dikasih bonding anak-anak kita ini. Walaupun tidak bertemu setiap hari, tolong Ibu Guru untuk memberikan ruang hatinya untuk menyapa anak-anak kita dan berikan semangat. Jangan hanya kita memberikan satu arah, semua worksheet-worksheetnya saja, semua tugas-tugasnya saja, tapi hatinya tidak diberikan cinta kita. Insya Allah. Kenapa? Karena guru adalah laksana pohon. Tulus membesarkan tunas bangsa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tidak puas. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dimaafkan jika ada dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Kurang lebih tolong dimaafkan karena kesimpulan hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Nina atau siapapun yang coach. Ya, alhamdulillah. Sekarang masih ada jalan nangis-nangis. Saya harus semangat ya. Oke, gimana Bu Nina? Ya, Masya Allah Bunda. Tadi kirain saya akan ada sesi tadi itu yang nangis-nangis. Tapi ketika Bunda memberikan kita ilmu yang banyak tentang semangat lagi nih ini. Tadi banyak ya materi tentang metode-metode yang ternyata Masya Allah bisa di-combine satu sama lain ternyata gitu. Insya Allah, betul. Dan tapi mohon maaf sekali Bunda, ini sudah di penghujung acara, tetapi sebenarnya ini pengen sekali gitu untuk konsultasi lebih lanjut.
Terus tadi banyak yang ingin ditanyakan. Tadi juga sudah ada yang beberapa yang masuk gitu. Ingin kontak Bunda Evi lagi gitu. Bagaimana nih Bunda? Apakah diperbolehkan? Insya Allah, karena memang saya tadi dari awal ini nggak bisa, cuma sekarang gitu. Karena Iya. teman-teman harus mulai dulu, harus kita duduk bareng, istilahnya dalam artian insya Allah. Tapi saya memang mulai offline, tapi dengan udara yang terbuka, tidak menerima ruangan ber-AC gitu ya. Saya offline di semacam apapun gitu ya, gazebo lapangan saya menerima gitu ya. Mau kita duduk bareng di manapun atau masih tetap nge-Zoom seperti ini, silakan. Teman-teman rambut dulu apa yang ada. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan mau kita buat grup dulu gitu ya. Atau apapun, semacam apapun, mau di Telegram atau mau di apapun, silakan. TikTok gitu. Gimana kalau gini, insya Allah gitu. Saya memang termasuk yang sering hanya silent reader. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa dikomentari, saya nggak komentar misalnya. Tapi memang saya baca, oh iya masih relatif aman. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mau tidak dibuat grup juga tidak jadi masalah. Kita ketemu lagi seperti ini juga nggak jadi masalah. Offline dengan syarat dan ketentuan di udara yang terbuka, saya insya Allah memenuhi itu. Begitu. Oke. Ya, karena memang jadi. Alhamdulillah. Oke, sampaikan. Ya. Mudah-mudahan ada gambaran ya, Bu Mina. Baik. Ya. Bu Kori nanti bisa ya. Ya, kita jadwalkan offline ngaliwat di Eko ya, Bun ya. Betul. Siap. Boleh. Ya, kita sekalian nanti syukuran ini baru ya, kelas baru ya, Bu Min ya. Iya, betul. Jangan kelas. Pak Hamzah tuh siap-siap nanti. Alhamdulillah. Siap. Baik, Ibu Bapak semuanya, tadi kita sudah menyimak materi dari pemateri kita yang begitu luar biasa, alhamdulillah. Dan ada satu pesan yang beliau sampaikan, yang saya rangkum, yaitu jadikanlah pembelajaran hari ini adalah kebergunaan untuk masa depan murid-murid kita semua. Dan mudah-mudahan kita semakin semangat, semakin semangat ke depannya, mudah-mudahan menjadi nilai-nilai kebarokahan juga untuk Bunda. Bu Mina. Bu Dina kayaknya nge-lag sebentar, Bu Kari. Iya, Bu Olta, mungkin Bu Olta, silakan. Iya. Kalau Bu Olta, silakan. Wah, Bu Mina. Bau sekali, guys. Bu Mina, Bu Olta dibuka dulu, unmute dulu. Nah, silakan diganti oleh Bu Olta. Mohon maaf. Bu Wina, sepertinya terkendala sinyal ya Bunda. Mohon maaf, terima kasih Bunda atas pematerinya. Masya Allah sangat luar biasa. Mohon maaf apabila kami banyak kekurangan dan kesalahan. Kita cukupkan saja dengan ucapan hamdalah dan doa akhir majelis bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda Evi ya. Nanti ditunggu untuk selanjutnya di Eko di gedung baru, di kelas baru SD nanti ya. Siap. Barakallah. Ya, terima kasih Bunda, terima kasih. Izin live ya. Mangga, terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa itu yang diminta Pak Ridwan ya, data itu. Data share yang di-share di All Team itu ya, segera hari ini. Bisa dikirim ke saya. Dikirim ke siapa? Ke Pak Hamzah? Saya aja, Bu. Oh gitu, baik.